Desa Tanjung Rejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Desa ini memiliki luas 4.114 hektar dan berada di wilayah pesisir pantai timur Sumatera. Desa Tanjung Rejo terdiri dari 14 dusun, dengan bentang alam terluasnya adalah lahan pertanian dan hutan mangrove. Tanjung Rejo memiliki hamparan hutan mangrove yang masih asri, yakni sekitar 602 hektar. Keasrian hutan mangrove inilah yang menjadi penopang hidup dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Kelompok Sima Batik adalah sekumpulan ibu rumah tangga yang memanfaatkan hutan mangrove di Desa Tanjung Rejo dengan baik. Ya, kelompok ini mengolah akar mangrove yang sudah mati menjadi tinta kain batik alami. Tinta kain inilah yang menjadi bahan pewarna dasar untuk menghasilkan beragam motif batik tulis dan batik cap khas Desa Tanjung Rejo. Awal mulanya sih karena kan ada suatu yayasan itu. Kalau dulu kami desa ini kan memang dikelilingi laut ya. Dari sini tuh sungai sampai sana laut. Jadi kan ada kemungkinan kalau nggak ditangani melalui penanaman mangrove itu pasti akan abrasi itu habis gitu. Sementara kekuatan kami itu melalui benteng dan tanaman-tanaman mangrove yang ada di sekitaran sungai dan pantai kayak gitu itu. Jadi waktu itu adalah pelatihan dari mereka setelah penanaman mangrove. Kelanjutannya kan ada tuh dari penanaman mangrove, yaitu pemanfaatan dari akar pohon untuk bisa membatik. Nah, kayak gitulah awal mulanya itu sih idenya. Baru dikembangkan sekarang bisa menjadi batik itu. Potensi ekonomi masyarakat dari kelompok Sima Batik cukup besar. Harga kain batik yang ditawarkan bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Selembar kain batik tulis dihargai sekitar 1,7 juta rupiah, sementara batik cap harganya sekitar Rp600.000. Selamat, Kepala Desa Tanjung Rejo mengungkapkan, keberadaan mangrove di kawasan pesisir ini dianggap sangat penting karena bisa menjaga ekosistem sekaligus kesejahteraan warga. Ia bersama sejumlah pegiat lingkungan terus berupaya mengedukasi dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya mangrove bagi kehidupan. Bahkan, pihak pemerintah desa telah membuat peraturan desa untuk melindungi mangrove dan burung migran. Kalau untuk kegiatan di desa, anggaran dana desa juga sudah dibenarkan ya. Melalui aturan, anggaran dana desa itu bisa dialokasikan untuk kegiatan penghijauan, terutama kegiatan mangrove yang ada di desa kita ini. Setelah kita buat peraturan desa itu, dulu masyarakat itu mendebang secara liar ya. Setelah kita buat peraturan desa ini, kita tangkap dan kita lakukan sanksinya, dan saat ini sudah bisa dibilangkan sudah tidak ada ya kegiatan penebangan liar itu. Upaya penyelamatan mangrove dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tanjung Rejo tak terlepas dari giat yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM melalui program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR. Program ini merupakan upaya BRGM untuk mempercepat rehabilitasi mangrove di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Sumatera Utara. Baik, terima kasih atas waktu kesempatan diberikan. Apa itu M4CR? M4CR itu kepanjangan dari Mangrove for Coastal Resilience. Dalam artian Indonesianya mangrove untuk ketahanan pesisir. Untuk manfaatnya sendiri sangat besar untuk masyarakat desa. Salah satunya untuk melindungi agar tidak terjadinya abrasi ketika pasang besar terjadi. Kebetulan dari pemerintah desa sama masyarakat sangat mendukung untuk melakukan rehabilitasi mangrove ini sendiri. Karena yang terdampak sendiri masyarakat, sehingga mereka sangat mendukung penuh untuk melakukan pemulihan ekosistem mangrove ini, Pak. Tanaman mangrove memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Selain sebagai penopang ekosistem, mangrove juga menjadi penopang ekonomi.
Desa Pasarawa merupakan salah satu desa di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Desa ini memiliki luas sekitar 15.600 hektar dan menjadi salah satu desa di Kabupaten Langkat yang berada di wilayah pesisir pantai timur Sumatera. Desa Pasarawa memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, sehingga mayoritas masyarakat desa menggantungkan hidupnya pada alam. Mereka berprofesi sebagai petani dan nelayan. Luas hutan mangrove di Desa Pasarawa memang tidak seluas wilayah desanya, yakni sekitar 1.053 hektar. Saat ini, hutan mangrove di desa ini masih dalam proses pemulihan. Proses pemulihan ini mendapat dukungan dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM. Dialah Kasto Wahyudi, seorang pegiat lingkungan asal Desa Pasarawa. Pria usia 46 tahun ini dulu pernah menjadi salah satu perambah hutan mangrove di desanya. Hutan mangrove menjadi rusak, yang mengakibatkan ekosistem biota laut terganggu. Perekonomian Wahyudi dan warga lainnya pun hancur karena kerusakan hutan mangrove. Cerita kelam di masa lalu menyadarkan Wahyudi dan sejumlah masyarakat Desa Pasarawa. Pada tahun 2011, ia mendirikan kelompok tani hutan atau KTH Maju Bersama. Tujuannya untuk memulihkan kembali hutan mangrove di desa ini. Ia dan sejumlah masyarakat binaannya pun berkomitmen menjaga hutan mangrove. Sehingga tahun 2018 mereka mendapatkan izin dari kementerian terkait seluas 178 hektar. Nah, kalau upaya rehabilitasi mangrove yang kami upayakan sendiri itu, dulunya kami melakukannya secara swadaya, yaitu dengan mengambil propagul itu dari pohonnya. Kalau dulu kami nggak tahu namanya itu propagul, tapi kami namanya taunya itu bibit mangrove gitu, bibit bakau laut. Itu kami ambil, kami tancapkan langsung. Nah, kalau awalnya itu saya mengajak mereka itu karena memang melihat hutannya sudah rusak. Saya coba sosialisasikan kepada teman-teman. Ini daripada tanahnya kosong, tidak terawat, tidak ada tanamannya, mari kita tanami. Mana tahu nanti di kemudian hari besar bisa kita manfaatkan ataupun bisa timbul ekonomi yang lain, nah seperti itu. Selain Wahyudi, ada satu lagi nih sosok yang begitu peduli terhadap rehabilitasi hutan mangrove di Desa Pasarawa. Dialah Rudi Irwansyah Putra. Ia merupakan Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD Pasarawa. Rudi bersama warga lainnya berupaya menanam mangrove secara swadaya. Sehingga pada tahun 2021 ia meraih penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kesadaran masyarakat Desa Pasarawa terhadap pentingnya mangrove berdampak positif bagi kehidupan dan perekonomian warga. Ya, selain terus merehabilitasi hutan mangrove, masyarakat Desa Pasarawa mendapat sumber ekonomi baru dari buah nipah. Nipah diolah menjadi beragam produk yang bernilai ekonomi, seperti gula nipah, dodol nipah, dan lainnya. Dan insya Allah ini manis Pak airnya, manis. Setelah kita masak. Kurang lebih ada 1 tahun 2 tahun ini ya kita memanfaatkan gula nipah tadi ataupun buah-buah nipah yang kita kelola menjadi makanan ciri khas yang ada di desa kami ini. Ya jujur karena kita memang dari kecil sudah memakannya, suka dengan buah nipah. Jadi ternyata setelah kita belajar dengan teman-teman ataupun melihat YouTube, ternyata nipah ini bisa dimanfaatkan dan menjadi nilai ekonomi baru. Sehingga di situ kami bersama kelompok masyarakat tergugah, kami ingin membuat produk-produk dari jenis buah nipah ini menjadi nilai ekonomi ataupun menjadi cuan untuk ibu-ibu yang ada di desa kami ini. Kalpataru dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tepuk tangannya dong buat mereka bertiga. Majunya perekonomian masyarakat Desa Pasarawa ini diakui oleh Siswanto, Sekretaris Desa Pasarawa. Cerita baik ini ia bagikan di sebuah diskusi media gathering yang digelar oleh BRGM dan World Bank beberapa waktu lalu. Baik, Bapak Ibu tadi sudah kita diberikan sambutan oleh Pak Siswanto dan itu ya sangat ini ya awalnya pembentukan kelompok, memfasilitasi pembentukan kelompoknya
dari mulai KTH Maju Bersama sampai LPHD itu tentunya kan berawal dari musyawarah di desa. Kepala desa terdahulu juga sangat mendukung kegiatan pelestarian mangrove ini, mengingat mangrove ini sangat penting bagi kehidupan di desa. Dan alhamdulillah setelah mangrove ini lestari kan bisa dikembangkan lagi untuk pariwisatanya. Kini hutan mangrove di Desa Pasarawa kian lestari dan bisa menopang kehidupan masyarakat desa. Ini berkat dedikasi masyarakat yang terus berupaya merehabilitasi mangrove di Desa Pasarawa. Pemirsa, siapa yang punya hobi menonton film? Menonton film adalah salah satu aktivitas yang sangat menyenangkan karena dapat menghibur para penonton. Dari film, kita juga bisa belajar hal-hal baru. Nah, untuk memproduksi film yang baik dan berkualitas, diperlukan tim produksi film yang andal. Dialah Gunawan Pagaru, seorang penulis skenario dan sutradara ternama di Indonesia. Pria usia 62 tahun ini aktif dalam dunia perfilman sejak tahun 1985. Ada banyak karya dan penghargaan yang sudah diraih. Itulah mengapa ia menjadi salah satu sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia perfilman di Indonesia. Ia begitu giat dalam memajukan dunia perfilman di Indonesia, sehingga kini ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia. Menurut saya kita harus peduli. Film itu tidak bisa dilihat hanya dari sisi ekonomi. Tapi itu ada dia sebagai karya budaya, bagaimana kita umpamanya film-film daerah itu muncul gitu ya. Itu kan jati diri, identitas bangsa kita. Gitu kan? Itu melalui film. Belum lama ini Gunawan Pagaru hadir dalam sebuah workshop di pagelaran Medan Film Festival. Di sini, ia mengenalkan berbagai profesi dalam produksi film. Gunawan juga memaparkan berbagai tugas setiap profesi yang terlibat dalam produksi suatu film. Mulai dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Kehadiran Gunawan di pagelaran Medan Film Festival ini menarik perhatian 50 peserta yang hadir dalam diskusi ini. Ada banyak sekali pertanyaan yang diberikan dari para peserta yang ingin mengetahui lebih dalam tentang produksi film. Selain mengadakan workshop dan diskusi, ada sejumlah kegiatan menarik di pagelaran Medan Film Festival ini. Seperti menonton 17 film gratis dan screening film. Nah pemirsa, yang menarik pada Medan Film Festival kali ini ada casting call, yakni program yang dirancang untuk menjaring talenta baru di bidang akting. Program ini membuka kesempatan bagi para aktor dan aktris pemula yang menunjukkan bakat peran mereka. Oke, Medan Film Festival itu udah jadi mimpi komunitas di Medan sejak lama gitu ya, untuk menjadikan Medan itu kembali menjadi salah satu tolok ukur terbesar film nasional, karena kita punya sejarah yang hebat di tahun 80-an, 70-an. Itu banyak PH justru yang based di kota Medan gitu dan memproduksi film nasional, tapi PH-nya based di Medan dan banyak memakai talenta-talenta di Medan juga. Jadi berkembang dari situ kan kita kan udah mengadakan Medan Film Festival edisi perdana tahun lalu gitu ya. Jadi ini adalah kontinuitasnya yang kita coba tetap konsisten untuk mengadakan. Aimingnya dengan geliat yang naik tadi dengan industri film nasional yang banyak menyorot Medan dan beberapa rencana proyeksi film, pembangunan film nanti juga mengarah ke Sumatera Utara di tahun-tahun berikutnya. Kita ingin menjadikan Medan ini sebagai hub kreativitas. Karena kegiatan ini adalah salah satu meningkatkan literasi daripada masyarakat kita terhadap film Indonesia. Itu satu. Kemudian dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, maka daya kritis daripada masyarakat kita ya, itu semakin meningkat.
itu akan dengan sendirinya meningkatkan juga kualitas perfilman Indonesia. Gitu, itu penting. Nah, justru memang kegiatan-kegiatan seperti ini harus terus ditingkatkan. Medan Film Festival bukan hanya sekadar ajang untuk menggiatkan perfilman di Kota Medan saja, melainkan menjadi ruang kolaborasi, berbagi pengetahuan, menghasilkan karya yang berkualitas bagi sineas lokal. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.